اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, sama-sama kita buka majelis subuh kita ini kembali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang memberi kesempatan kepada kita tentang menghirup udara kehidupan sampai subuh Ahad ini hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dalam rentang kehidupan usia yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala sabari ta'lim kita yang i'tikaf. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Kepada Allah muliakan, subuh ini kita melanjutkan ta'lim kita kitab kita Baqi Al-Qudiyah, dan pada subuh ini kembali saya selalu mengulang-ulang bahwa man khada fi talabil ilmi, siapa orang yang berpagi-pagi menuntut ilmu, bahkan min ilmi, satu bab dari ilmu, maka sama dia dengan salat alfi rakaat, 1000 rakaat. 1000 rakaat itu 2 kali Ramadan tambah lagi separuhnya. Ramadan 30 hari, tarawih 20 rakaat, 2 kali 2 tahun tambah lagi separuh, baru minta 1000. 20 kali 30 berapa? 60. 20 rakaat baru 60 ya. 120 berapa lagi? Banyak lagi. 1000 patah tulang kalau melakukannya. Ini mengaji satu bab ilmu, insya Allah 1000 rakaat. Hadisnya kualitas hasan, layak diamalkan. Jadi alhamdulillah pagi ini dapat hadir di masjid mulia ini. Adapun subuh ini kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu ada tingkat-tingkat, ada 3 level. Yang pertama, menuntut ilmu mengharap ridha Allah dan menjadikannya sebagai bekal untuk akhirat. Maka orang-orang yang termasuk dalam kelompok level pertama ini adalah orang yang beruntung. Mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebaikan. Yang pertama, niat menuntut ilmu adalah ridha Allah dan mencari bekal untuk pulang. Insya Allah kita semua ini bergiliran pulangnya. Tidak tahu apakah sampean duluan saya belakangan atau sebaliknya saya belakangan sampean duluan. Tapi yang jelas kita pasti pulang. Sudah pernah ada masjid kita diumumkan pagi-pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pernah? Belum? Oh sudah. 2 kali. Satu-satunya yang buku arisan catatan yang tidak diminati
adalah catatan kematian. Ada sumbangan nggak sih? Sumbangan dado. Biasanya ada sumbangan bulan, kalau mereka nyumbang bulan ini, bulan ini, bulan ini. Kalau ikut arisan biasanya minta duluan. Saya duluan ulang tahun katanya. Tapi kalau yang kematian ini penuh sudah kita nyumbang, nah duluan haji nah kakek, duluan kakek. Nah itu. Kalau besok ada kami kambing di judo tuh. Kalau yang lazimnya, saya duluan. Nah itulah. Tapi yang jelas masanya kita pulang dan menuntut ilmu dalam rangka berbekal untuk akhirat kelak. Tanda orang yang alim akhirat ada 3. Tidak mencari dunia dengan ilmunya, dan tujuan mencari ilmu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka ia memperhatikan ilmu batin, ilmu hati, dan bimbang hatinya untuk melawan hawa nafsu. Dan ilmu itu mengikuti pembawa syariat Nabi Muhammad SAW dalam segala perbuatan dan perkataannya. Pertama, tidak untuk duniawi. Kedua, tujuannya untuk akhirat. Yang ketiga, dalam rangka melawan hawa nafsu dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tanda tidak mencari dunia dengan ilmu adalah menjadi orang yang pertama mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, serta menjauhi makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang berlebihan atau kemewahan. Menjauhi pergaulan dengan para pejabat kecuali untuk menasihatinya atau mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya, dan atau memohon keringanan demi memperoleh redha Allah. Tidak terburu-buru dalam memberi fatwa hukum menunjukkan lebih pandai dari yang lain. Nah itu. Jadi tanda orang alim yang orientasinya itu akhirat adalah tidak menggunakan ilmu untuk kepada kepentingan duniawi, tujuannya untuk akhirat, melawan hawa nafsu dan ikut Nabi. Dalam kitab Ihya dipetakan ada ulama yang sungguh ulama, ada ulama sungguh ulama yang jahat. Ulama yang jahat itu namanya tandanya 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama, gunakan ilmu untuk mencari harta. Dia belajar ilmu, kemudian alim, menguasai banyak ilmu, ditujukannya untuk mencari materi. Ilmu agamakah? Ilmu yang terkait tidak langsung ke agamakah? Jika diniatkan untuk mengumpulkan harta, maka dia dunia, pulang maksud. Yang kedua, gunakan ilmu untuk mencari kedudukan, posisi. Jadi aku kalau gelar ini, nuntut ilmu ini kakek. Kakek aku dapat posisi, dapat jabatan, dapat kedudukan begini. Kalau niatnya itu berarti ulama ulama yang buruk. Yang ketiga, ulama yang buruk itu adalah ulama yang menyombongkan diri karena banyak jamaah, banyak pengikut. Jadi orientasinya semakin besar pengaruh, banyak pengikut dan banyak jamaah, dia senang, dia bangga. Nah, hati-hati ulama-ulama besar dulu. Tidak semuanya yang punya murid banyak.
Jadi banyak sedikit itu ada ujiannya. Yang keempat, merasa dirinya punya posisi khusus di sisi Tuhan, sehingga casing tampilannya dia jaga sedemikian rupa supaya menunjukkan dia ulama. Merasa punya tempat istimewa di sisi Tuhan, di sisi Allah, menjaga penampilan agar seperti ulama kedangnya, aksesorisnya dilengkapi semua. Maaf kalau 7 lilitan sorban, 7 lilit juga dia bikin 9 lagi. Itu hati-hati. Hati-hati. Ini mengajar saja. Saya menyebut bukan sayalah orang yang sedemikian sempurna dan menempuh air belum menempuh lihat. Kalau 4 itu ada, maka itu disebut orang yang punya ilmu tapi jahat atau buruk. Pertama, nak mengumpulkan harta. Yang kedua, mengejar kedudukan. Yang ketiga, gunakan ilmu itu supaya banyak pengikut, banyak jamaah dan disombongkan. Yang keempat, merasa diri dekat sama Tuhan. Dan kemudian jaga penampilan casing agar terkesan sebagai ulama. Alhamdulillah. Ulama ini Pak, dengan segala keistimewaannya, dia juga punya resiko. Kalau dia tidak mengamalkan, dia disiksa. Dosa kecil itu gedang bagi dia. Kalau ada ulama celana pendek, itu jadi dosa besar. Ada ulama pakai cincin emas, jadi dosa besar. Ada ulama cipika-cipiki dengan bini orang. Kalau yang lain kecil, tapi setelah tahu ini besar, jadi naik dia. Maka kalau hakim konstitusi korupsi besar jadinya. Orang tahu tapi melanggar. Beda dengan orang bodoh tapi melanggar, itu beda. Jadi Pak RT, Pak Imam, apalagi ketua masjid, apalagi wali kota, yang kecil-kecil di orang awam, besar tinggi dirinya. Kalau pasar cipika-cipiki waktu kondangan, itu jadi dosa besar. Apalagi ustaz, apalagi Pak Imam Alikaya, orang mendalilkan ke dia, Pak Haji katanya, boleh dikit-dikit, ayolah katanya. Jadi hati-hati. Cincin emas kalau sekali haram dosa kecil, tapi kalau langgeng jadi haram besar, dosa besar. Untuk laki-laki, kalau ibu-ibu monggo. Maka kalau tunangan anak itu janganlah pakai cincin emas. Untuk perempuannya iya, yang laki-lakinya kalau sampai cincin, kalau mau ganti cincin perak apa? Tunjukkan di selfie begini. Yang siko emas, siko perak. Kalau tak kasih ya, kalau sama dia emas perak, ya kan? Jadi memang kemegahan perhiasan itu buat orang perempuan. Dan sains sudah menunjukkan kalau emas itu buruk untuk hormon laki-laki, bagus untuk perempuan. Itu ilmu pengetahuan sudah menemukan itu. Tapi Islam tentu dari dulu sudah tahu. Kemudian ada lagi daripada ulama-ulama yang akhirat itu. Jika ditanya soal hukum, dia berusaha untuk menghindar. Suatu ketika adalah Sayyidah Aisyah ditanya tentang hukum menggunakan sutra. Kata Sayyidah Aisyah, pergilah menuju temui Ibnu Abbas, sepupu Nabi, tanya.
Kemudian setelah orang bertemu Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas tanya kepada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Sampai ketemu dengan Ibnu Umar, kata Ibnu Umar tanya juga kepada ayahanda, kepada Umar. Akhirnya dijawab, sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia adalah orang yang tidak memiliki sutra di akhirat. Nah, itu hadis ini menunjukkan betapa sahabat itu menghindar untuk berfatwa atau segera buru-buru untuk menjawab hukum. Masalahnya ustadz sekarang kalau tak menjawab hukum dibilang ustadznya tak mantap katanya. Akhirnya ustadz mencari-cari jawaban. Ternyata jawaban sesat. Nah, itulah. Maka kalau ulama dulu ditanya tentang hukum dia tak jawab langsung, apalagi kalau dia belum paham dengan masalah. Maka dia kasih tahu, tanya sama yang lain. Yang lain tanya sama yang lain, berputar-putar. Baru dia jawab kalau dia yakin tahu. Pakai sutra buat laki-laki haram. Siapa yang menggunakan sutra maka tak ada jatah sutra lagi di akhirat. Tapi yang kita pakai yang di pasar simpang pula itu bukan sutra, itu KW. Yang sutra itu yang 3 juta. Tidak telak tidak. Kita berapa? Mantus itu pekeruk kening, ya kan? 500 itu sutranya, sutra ece-ece. Artinya apa? Tidak boleh berlebihan apa? Ya, bertampil-tampil melebihi orang rata-rata. Kemudian yang kedua, mencari ilmu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dengan kebutuhan dasar itu dirinya dapat kekuatan. Tetapi di samping itu untuk mendapatkan kedudukan dan harta, sementara dia tidak mampu mengendalikan harta dan kedudukan. Inilah termasuk orang-orang yang menghadapi resiko atau bahaya. Maka jika dia di saat ajalnya tidak sempat bertaubat, dikhawatirkan dia su'ul khotimah, penutup hayat yang buruk. Maka terpulang kepada Allah jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Tetapi sebaliknya jika tidak, maka dia celaka. Maka pastikan orang yang menuntut ilmu untuk mengejar kedudukan, mencari harta, bertaubat sebelum ajal dan amalkan ilmu untuk memperbaiki kesalahan. Jika dia dapat lakukan, maka dia bisa menjadi orang yang beruntung, karena orang yang bertaubat sama dengan orang yang tidak memiliki dosa. Yang kedua ini yang tujuannya tadi memenuhi kebutuhan dasar, menambah materi, mencari kedudukan. Ini kita pengarang kitab kita pastikan sebelum ajal taubat. Kalau tahu ajal, masalahnya siapa yang tahu? Ya, hanya sedikit orang yang diberikan informasi tentang kapan dia pulang gitu. Orang-orang yang dekat kepada Allah diberikan ilmu itu. Saya belum. Kalau tahu saya pusing juga, ya kan? Di antara kita ini, kalau tahu taubat itu atau kapan meninggal, maka bisa ngatur kapan taubat. Kalau ada yang tahu bahwa saya akan wafat di 2046, presiden ke-10, sekarang ini 2023. Berarti kaki adalah taubat 2044 lewat 234 hari. Dikit lagi taubat kalau tahu kapan pulang. Tapi masalahnya tidak tahu. Dan persoalan lagi kalau mepet mau taubat,
kalau Allah terima. Kalau tidak bagaimana? Karena taubat ini dosa-dosa kakak. Kalau dosa-dosa kecil bisa istighfar, bisa sedekah. Tapi kalau yang kelas kakap ikan paus hanya taubat. Ulama itu saya belum menemukan kitab kumpulan dosa kecil, belum. Yang ada kitab kumpulan dosa besar. Al-Kabair, Imam As-Sahabi, Imam Ahmad ada Al-Kabair, 70 dosa besar ada. Tapi yang kecil ikan teri nggak ada kitabnya. Bagus juga kalau sempat ada, nah ini repot. Maka kita cek. Oh, ngintip kecil, oke. Maka gitu tuh ujung-ujungnya. Ngambil sendal kawan, nah kecil, cocok ada. Maka gitu tuh. Nah repot juga. Kalau ke masjid jangan coba-coba yang bagus. Padahal ayat Quran itu khusus mengatakan indahul masjid. Berhias dirilah ketika ke masjid, kecuali satu saya sedang. Jangan coba-coba. Pakailah yang sandal cherry itu yang baru. Bawalah. Aku pokoknya ngamalkan ayat ini. Baliknya adalah yang pinjam, ya kan? Nah, itu memang beda. Jadi soal taubat tadi, kalau kita tidak tahu kapan kita pulang dari Allah, maka taubat dilakukan sesering mungkin. Maka sebaiknya taubat dilakukan setiap kesempatan, minimal setiap hari. Taubat itu kan 3 rukunnya. Pertama nyesal karena Tuhan bukan. Kedua berhenti saat itu. Misal ada setengah gelas lagi khamar, minuman keras, campakkanlah. Jangan mikir ditanggung, mahal nih, kawan ngirim 1 juta nih katanya. Nah, habis inilah katanya. Nah, betul-betul setengah legal. Punya selingkuhan, campakkan nomornya di WA tuh. Kalau masih robah lah tukang kebun katanya. Kakek manggil tukang kebun lagi. Kalau betul-betul uang mesti total. Ada setengah lagi, beli sapu setengah bungkus, mahal ini 350 deh. Susah nyari anakku. Habis ini lagi. Ada juga yang nunggu pensiun, kakek kalau pensiun. Ada juga kalau kakek naik haji. Masalahnya bisa sampai atau tidak. Ibu-ibu ini bersih setahun. Bu ngepel rumah berapa hari? 2 hari sekali. Tiap hari. Bagus. Kalau nunggu menjelang hari raya baru ngepel, macam mana? Mampus dibuatnya. Tiap hari sehingga tidak terlalu capek untuk bersihkan, ya Bu? Yang setahun sekali ini ngelap kaca orang. Yang nunggu setahun sekali susah sekali hilangnya. Nunggu taubat di ujung-ujung susah sekali. Daftar masalah banyak, nak meminta ampunnya susah. Kalau setiap hari bertaubat, insya Allah agak ringan masalah-masalah yang perlu kita mohon ampun kepada Allah. Antara lain adalah tentu dengan sholat sunat taubat. Ada juga sunatnya mandi taubat dulu atau minimal taharah. Hadis Nabi Muhammad, siapa yang melakukan dosa kemudian dia bersuci, melaksanakan 2 rakaat, memohon ampun pada Allah, Allah ampuni dosanya. Salat sunat taubat. Bacaan yang pertama, rakaat pertama setelah Fatihah, bacaannya ayatul kursi. Rakaat kedua amanah Rasul yang imam pimpin, amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Tak hafal Ustaz, tak hafal balik ke Bangkal. 2 kuliah ilmu lama. Itu
Dah selesai, Allah Akbar. Sampai wala antum deh. Kalau kolbu, ayah hafal lah bulan. Masa tak hafal? Lagu Roma dihafal. Masa kolbu? Setiap kali pengantin mesti lagu Roma. Ya kan? Malam terakhir ya kan? Begadang. Dua itu. Kalau dah dua itu kalau balik katanya. Bawaannya, goyang kaki. Kalau belum nyanyi, belum selesai, goyang kaki dengan musik. Itu ada yang begitu. Makan tuh kaget tapi nyanyi dulu. Kadang-kadang kertas itu dari dia lah, seolah-olah permintaan dari bapak ini minta ini nyanyi, padahal kawan lah. Dia minta. Sedangkan lagu hafal ayat insya Allah juga hafal. Yang ketiga, orang yang dikuasai oleh syaitan menuntut ilmu tetapi kalah oleh syaitan. Dia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta, membangga-banggakan diri dengan kedudukan dan mencari pengikut yang banyak, memasukkan ilmu dalam setiap tempat dengan harapan bisa memenuhi kebutuhannya, memakai semua kebutuhan untuk penampilan sebagai ulama, baik perkataannya, baik lahiriah tampilan, padahal hatinya sangat ingin untuk memperoleh dunia, lahir dan batin. Inilah termasuk orang yang binasa, yang bodoh dan tertipu. Harapannya terputus dari taubatnya disebabkan mengira dia orang yang berbuat baik padahal lalai. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, maka kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah, aku lebih takut dibanding Dajjal yang kalian takutkan. Dalam riwayat lain, tak ada Dajjal yang lebih aku takuti dibandingkan dia. Siapa dia ya Rasulullah? Ulama yang buruk. Nah, itu tadi. Ternyata ada yang lebih parah dari Dajjal. Siapa? Ulama Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga dari bahaya ulama ini, karena dia yang seharusnya menjadi petunjuk, senter pelita kehidupan, justru menyesatkan dirinya dan tentu kita yang belajar kepadanya. Nah, jadi memang mudah-mudahan kita diberikan banyak ulama yang betul-betul menjadi hidayah bagi kita. Orang terang yang ngajar ilmu agama ini Pak, bukan dari segi penguasaan ilmu. Saya perhatikan, ngapa jarang anak-anak cita-cita nak jadi ustaz? Jarang sekali. Tanyalah anak-anak, apa cita-citanya? Pasti jarang yang menjadi ustaz. Dari 10 itu sikap lah, karena segan yang tanya ustaz. Selebihnya pasti yang lain. Karena di benak mereka mungkin ustaz itu sengsara lahir batin, ya kan? Lahir ini hanya terbatas, batin ini hanya makan hati. Pegang ini haram, ya ustaz katanya. Ini tak boleh, banyak yang tak boleh, kan itu. Sementara yang lain menuntut ilmu tinggi-tinggi tapi tidak jadi ustaz, aman-aman baik. Nah, itu mungkin. Maka yang sebahagian orang banyak yang berilmu tapi tidak mau dia untuk turun dengan agama ini, karena kalau sudah masuk ring agama ini bukan hanya ilmu tapi diminta teladan ini. Teladan ini 24 jam. Yang itu sebahagian berat. Maka sebahagian segan atau enggan ke sana. Anak-anak UIN itu kalau sudah tamat, kalau bisa dicoret gelar dia dari belakangnya, nggak mau ngaku. Kalau ke
telingaku karena berat bebannya, terlanjur dinilai baik, padahal Allah enggak. Saya bilang mahasiswa kalian ini masuk ke UIN ini, alhamdulillah, tanda kutip terlanjur distempel baik, walaupun remah, ya, yang tak sembahyang banyak, hantu belau banyak, cuma masuk di dalam tempat orang baik, stempel baik. Insya Allah kalian, seburuk-buruk kalian, kalau nanti merantau, umpama masuk ke dalam geng preman, insya Allah keluar ustaznya. Sebelum kita operasi maling alat ini, kita berdoa dulu ke ustaz, baca dulu. Nah, karena di antara itu paling kurangnya lah. Nah, maka sebagian tak siap. Tapi alhamdulillah, kalau dicapai, alhamdulillah. Lama-lama mudah-mudahan jadi baik. Nah, sampai situ dulu taklim kita, karena sekarang ini perubahan waktu, subuh cepat jadi pagi lebih cepat, 6:45 kan? Ini jamnya pas ya? Nah, tuh cocok lah tuh. Lama-lama ngaji mirip-mirip biasanya, kurang jam 3 poin gitu. Padahal sudah mimpi. Sebagian kapan lah selesai bubur kacang dulu gitu. Ya sampai situ dulu, silakan kalau ada boleh kita diskusikan. Iya. Baik bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi